Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selalu kita bacakan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada daun yang jatuh di muka bumi ini satupun kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalu kita bersyukur karena kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat sehat di waktu sekarang, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah kita bersama nanti akan menyimak ilmu yang luar biasa. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada manusia terbaik, junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kali ini merupakan kajian pertama dari seri Sahabat Sesurga. Nah, penamaan ini diambil oleh tim Odoj dengan harapan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa nanti di yaumil akhir ketika para mukmin ada yang di neraka, sahabatnya ada yang berkata, ya Allah, dia pernah bersaum, dia pernah berpuasa dengan saya, ya Allah, dia pernah sholat dengan saya. Maka dari itu kata Allah, angkat dari neraka itu, keluarkan. Nah, sehingga betapa luar biasanya ketika kita bersahabat dengan orang yang tepat, maka di yaumil akhir itu akan menjadi sebuah manfaat yang luar biasa. Kemudian sedikit perkenalan terlebih dahulu. Acara ini diselenggarakan oleh One Day One Juice komunitas DPA Pangkal Pinang, yang dalam hal ini alhamdulillah diketuai oleh sahabat kita Bang Hendra, atau karena tadi namanya kurang bermanfaat jadi dipanggilnya Bang EN saja gitu ya. Kemudian dari sekretarisnya pun ada Bang Zulian yang sekarang di belakang, dan Ustadz yang sudah hadir pada kali ini, Ustadz Firdaus pun beliau merupakan pembina dari komunitas tim Odoj. Baik, materi yang akan kita bahas sekarang dari Ustadz Firdaus sama-sama kita nanti akan simak. Jadi silakan dipersiapkan alat tulisnya untuk mencatat keilmuannya, boleh alat tulis atau catatan di HP-nya. Kemudian sama-sama kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama mengharapkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Nah, kita akan membahas bagaimana agar kau jatuh cinta pada Al-Quran. Masya Allah, luar biasa sekali. Langsung saja untuk efisiensi waktu, kami persilahkan kepada Ustadz Firdaus LC MBD untuk memaparkan materinya sampai dengan waktu yang sudah ditentukan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam, kalau makan kemana? Masya Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah dan saya cintai karena Allah, ikhwan dan akhwat fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita dipertemukan Allah di kajian perdana Sahabat Sesurga. Mudah-mudahan satu majelis kita di dunia, kelak satu majelis kita di surga insya Allah. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah, bersalawat kita kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kita mulai kajian kita dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat bagus sekali. Judulnya saja sangat menarik gitu ya, agar kau jatuh cinta pada Al-Quran. Teman-teman yang dimuliakan Allah, mengapa saya memilih judul ini? Karena berbicara tentang cinta, sebenarnya cinta itu adalah energi ya, yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Tanpa cinta biasanya kita tidak akan tergerak. Orang kalau sudah cinta, biasanya seberat apapun akan dia kerjakan ya. Sama kayak kita cinta sama istri kita misalkan. Kita tahu dia suka bakso, dan dia minta pun pulang kita beliin baksonya karena sudah cinta. Tapi kan kita tidak cinta, hanya minta, kita kan tidak dibeli gitu. Kalau kita nggak cinta, maka cinta itu sesungguhnya adalah energi yang menggerakkan kita. Harapan kita dengan materi ini mudah-mudahan kita bisa tergerak ya, untuk bisa mencintai Al-Quran dan Al-Quran pun mencintai kita.
Jangan-jangan selama ini mengapa kita tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mempelajarinya, tidak mau juga mentelaah Al-Quran, mengajarkannya maupun mengamalkannya serta menghafalnya. Bisa jadi karena kita tak cinta gitu. Saya jadi teringat ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat namanya Jundub radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyampaikan sebuah hadis. Jadi kata Jundub, dulu waktu kami masih kecil, umurnya mendekati fase akil baligh kata beliau. Tapi belum akil baligh gitu. Saat kami mendekati umur akil baligh kata Jundub, kami pada saat itu tidak diajarkan tata cara sholat oleh baginda Rasulullah dan orang tua kami. Kami juga tidak disuruh menghafal Quran sebelum kami akil baligh. Lalu apa yang dilakukan oleh orang tua dan Rasulullah SAW kepada kami? Kata Jundub, yang dilakukan oleh baginda Rasulullah dan orang tua kami pada saat itu adalah mereka menanamkan cinta kepada kami. Cinta kepada siapa? Pertama cinta kepada Allah. Sehingga kata Jundub, saat kami pada saat itu sebelum akil baligh, kami cuma ditanamkan bagaimana mencintai Allah, ya, bagaimana mencintai Rasulullah, dan bagaimana pula mencintai Al-Quran. Tiba-tiba ketika kami sudah akil baligh, kata Jundub, karena kami sudah cinta, tidak disuruh pun kami belajar, tidak disuruh pun kami sholat gitu. Karena kami sudah cinta sama Allah, tidak disuruh sholat pun kami sudah sholat. Tidak disuruh mengamalkan sunnah pun karena kami sudah mencintai Rasulullah, kami pun mengamalkan sunnah. Begitu pula dengan Al-Quran, kata beliau. Karena kami sudah ditanamkan rasa cinta sejak kami masih kecil, sehingga ketika kami akil baligh, nggak disuruh pun kami sudah membaca, kami sudah menghafal, kami sudah mempelajari Al-Quran. Makanya teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau kita punya anak, saya sering menyarankan, telah dulu kita ngajar mereka sholat, tapi ajarkan dulu bagaimana mereka mencintai Allah, supaya mereka tahu untuk siapa mereka sholat. Mencintai Allah kan salah satu caranya dengan sholat gitu. Nah, khawatirnya kalau kita tidak menanamkan cinta, kita memaksa mereka untuk sholat, memaksa mereka untuk menghafal Quran, membaca Al-Quran, tidak kita tanamkan cinta, nah di situ berbahayanya nanti. Dulu ketika saya masih di sekolah alam, ada seorang siswa sekolah alam itu sempat ngomong gini gitu, Ustaz, mengapa harus ada Al-Quran? Bantut kata dia, bantut atau bantut? Bahasa membangka nih. Bosan. Di atas bosan tuh. Kalau bosan tuh belum seberapa tuh. Lango gitu ya. Lango alat bantut. Bantut tuh levelnya lebih tinggi daripada lango gitu. Kenapa ada Al-Quran gitu katanya? Bantut kami dengan Al-Quran gitu. Lalu kami tanya, emang kenapa Bang katanya? Di sekolah mereka belajar Al-Quran, lalu sorenya TPA, pulang sekolah mereka TPA. Malamnya kata mereka, Mak Pak, kami mengundang guru ngaji, ngajar privat kepada kami. Jadi setiap harinya mereka disuruh berinteraksi dengan Al-Quran, tapi tidak ditanamkan cinta. Lalu karena sebab itulah katanya, kenapa harus ada Al-Quran? Coba harus ada Al-Quran, kata mereka. Bayangkan kalau itu diucapkan oleh anak-anak kita, teman-teman yang dimuliakan Allah. Berbahaya enggak? Sangat berbahaya. Makanya materi kita pada malam hari ini mudah-mudahan menyadarkan kita betapa pentingnya mencintai Al-Quran ya. Kalau kita sudah cinta sama Al-Quran, maka nggak disuruh pun satu hari saja kita lewati hari-hari kita tanpa Al-Quran, itu biasanya lain rasanya. Persis kayak kita suka sholat tahajud, karena kita mencintai sholat tahajud. Semalam aja kita kelewat sholat tahajud, kayak ada yang tinggal. Rugi rasanya gitu. Makanya teman-teman, cinta ini penting. Kita cinta sama istri kita, sehari aja kita nggak WA sama istri kita, cuman lain rasanya kan. Tapi kalau kita udah nggak cinta sama istri kita, dan sama negehnya, ya WA nggak kita udah letak gitu kan. Tapi karena kita sudah cinta, ya itulah. Keterikatan itu sangat penting gitu. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah, selanjutnya lanjut. Slide-nya tolong dilanjutin, bisa? Nggak baca. Oke, kalau nggak baca, antum sudah saya share ya grupnya, ini filenya itu. Operatornya masih perdana. Oke, kita lanjut ya. Dibuka filenya aja. Jangan nengok kader. Kalau nengok kader itu cuma ini aja ya. Silakan dibuka di filenya, sudah saya share, itu sudah saya buat.
Selanjutnya ada di Quran surah Al-Furqan. Di Quran surah Al-Furqan ayat ke-30. Ya. Di Al-Furqan ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala Rasul." Jadi kata Allah, nanti pada hari kiamat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengadu kepada Allah. Wa qala Rasul. Ini mengadunya pada hari kiamat karena memang Al-Qur'an itu kitab yang luar biasa. Yang bukan hanya menceritakan peristiwa pada masa lampau. Al-Quran menceritakan peristiwa yang terjadi pada masa lalu, pada masa sekarang, dan pada masa yang akan datang. Dan di Al-Quran ayat 30 itu termasuk ayat yang Allah ceritakan peristiwa yang akan Allah ceritakan yang akan terjadi pada masa lampau. Apa itu? Rasulullah mengadu kepada Allah pada hari kiamat. Apa aduannya? Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana manjura. Kata Rasulullah, ya Allah, banyak dari umatku pada hari kiamat mereka cuek sama Al-Quran. Nah, antum kira-kira dengan kondisi kita sekarang, dengan seberapa dekatnya kita dengan Al-Quran sekarang, kira-kira kita masuk tidak orang yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah pada hari kiamat ini? Bayangkan kalau kita ternyata termasuk orang yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah, kita pasti orang yang merugi. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ya bergabungnya kita di komunitas Dewan Jus, hadirnya kita di majelis ini karena kita nggak mau diadukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih belum muncul hasilnya, belum muncul Allah tentang apa ya. Silakan dibuka. Selanjutnya teman-teman di slide yang ketiga itu ada HP sama Al-Quran. Mana yang lebih kita utamakan? Coba jujur. Banyak megang HP, banyak megang Quran. HP kayak HP. Bangun tidur nyari HP atau nyari orang tua? HP ya. Bangun tidur kita nyari HP gitu kan. Bukan nyari orang tua gitu, bukan nyari Al-Quran gitu. Yang kita cari adalah HP. Sedangkan Khalid bin Walid ya, setiap kali beliau memegang Al-Quran, Khalid bin Walid ya, setiap beliau memegang Al-Quran, beliau selalu menangis gitu. Mengapa beliau menangis? Kata beliau, saya terlalu sibuk berjihad sehingga saya melupakan Al-Quran. Bayangkan loh, berjihad padahal pahalanya luar biasa. Tapi karena Khalid bin Walid merasa interaksinya dengan Al-Quran itu lebih sedikit dibandingkan interaksinya dengan berjihad, Khalid pada akhirnya setiap pegang Al-Quran, Khalid bin Walid, beliau menangis gitu. Nah kita pegang Quran nangis beda gitu. Maka ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan evaluasi bagi kita. Oke. Selanjutnya, apakah orang yang hidup bersama dengan Al-Quran pasti Qurani akhlaknya? Nah ini pertanyaannya menarik nih. Orang yang hafal Al-Quran, apakah akhlaknya pasti bagus? Lanjut, situ lagi. Nah, apakah orang yang berinteraksi dengan Al-Quran akhlaknya pasti bagus? Belum tentu. Macam yang apa kita maksa kita ngapal Quran dan kita tidak menanamkan cintanya, gitu. Ini ada 3 kasus yang pengen saya sampaikan. Orang yang ternyata berinteraksi dengan Al-Quran belum tentu akhlaknya Qurani. Yang pertama, ada seorang mahasiswi PTIQ, ya, perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Ya, kalau saya nggak salah berubah nama jadi IIQ ya, Institut Ilmu Al-Quran. Gitu. Mengikuti sebuah musabaqah tilawatil Quran. Ketika mengikuti musabaqah tilawatil Quran, ketika beliau sudah berada di partai final, tiba-tiba saat berada di atas tempat beliau lomba itu, suaranya tidak keluar. Dan semua orang heran pada saat itu, mengapa bisa terjadi? Kira-kira ngapain? Ternyata saingannya itu main dukun, menghilangkan suara si mahasiswi tadi. Bayangkan orang yang berinteraksi Al-Quran di ajang Al-Quran, ternyata perbuatannya seperti itu. Artinya nggak jaminan kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran ternyata akhlak kita bakal Qurani. Kasus yang kedua, alumni Al-Azhar University. Ini diceritakan oleh Ustadz Bendri Deshurrahman. Ustadz Bendri pernah bercerita kepada saya ketika mengisi parenting di sekolah alam dulu. Beliau menyampaikan saya ini katanya termasuk konselor rumah tangga. Ya, orang sering konsultasi sama beliau. Ada sebuah kasus yang menarik kata beliau yang pernah saya tangani. Apa itu? Ada seorang ustadz alumni Al-Azhar Mesir.
tapi bukan di Bangka, adanya di Jawa kata beliau. Hafal 30 juz Al-Quran, hafal ribuan hadis, tapi sama istrinya KDRT, malah sandini ya gitu. Sampai pada akhirnya istrinya menggugat cerai gitu. Dan ketika bertemu sama ustadznya tadi, ya sebelum kasusnya diselesaikan, si ustadznya bertanya gitu kepada istrinya, mengapa suaminya macam ya gitu. Si istrinya mengatakan kepada suaminya, ya saya pun heran Ustaz katanya. Beliau ini hafal 30 juz Al-Quran, hafal ribuan hadis, sholat 5 waktu tepat di masjid. Bayangin loh, 5 waktu tepat di masjid, hafal 30 juz, hafal pula beliau itu ribuan hadis. Sampai si istrinya ketika suaminya setiap kali mukul dia, kata dia, saya sering mengatakan kepada suami saya, mana ayat Al-Quran yang kau hafal, mana hadis Rasulullah yang kau hafal gitu. Jadi orang yang Qurani berinteraksi dengan Quran, maksudnya belum tentu akhlaknya Qurani. Itu. Kasus yang ketiga, ada namanya Dr. Toha Hussein, dokter, seorang dokter di Mesir, ya. Beliau dari kecil hafal Al-Quran, hidup di lingkungan Al-Quran, mendapatkan gelar doktornya pun dalam bidang Al-Quran. Tapi beliau mengatakan apa? Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran itu adalah produk budaya. Termasuk orang yang mengatakan produk budaya ini orangnya. Artinya orang yang akhlaknya Quran, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, belum tentu akhlaknya Qurani. Nah ini 3 kasus ini sengaja saya sampaikan kepada kita semua, mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi kepada kita. Kita yang selama ini setiap hari one day one juice, sudah Qurani kah akhlak kita? Bagaimana muamalah kita dengan orang lain? Bagaimana muamalah kita dengan orang tua? Jangan-jangan kita tiap hari baca Al-Quran, kita termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah, Al-Quran tidak lewat dari tenggorokan kita. Kata Rasulullah, berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Qurannya nggak lewat dari tenggorokannya. Mengapa? Al-Qurannya tidak masuk ke dalam hatinya. Al-Quran tidak menjadi akhlak. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, selanjutnya, mengapa orang bisa seperti ini? Penyebab yang pertama, biasanya karena mereka belum menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Qurannya itu belum dijadikan hudal lil muttaqin gitu. Al-Quran baru dijadikan mungkin ya alat untuk melamar anak orang. Biasanya kalau melamar anak orang kan seperangkat alat sholat plus Al-Quran. Hanya baru seperti itu. Atau Al-Quran baru dibacakan saat malam Jumat saja. Atau bisa jadi juga Al-Quran baru dibaca saat ada yang meninggal. Mana ada yang meninggal nggak baca gitu kan? Tengok ada orang-orang tuh. Mana ada yang meninggal baru nggak baca Yasin. Mana ada orang ini nggak baca Quran misalnya. Nah ini penyebab yang pertama. Mengapa mereka melakukan hal-hal yang seperti tadi? Atau mengapa mereka akhlaknya belum Qurani padahal setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran? Penyebab yang pertama karena mereka belum menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, mengapa mereka seperti itu? Penyebab yang kedua itu adalah karena mereka menjadikan Al-Quran untuk tujuan dunia. Kayak tadi yang MTQ. Ada yang menjadikan Al-Quran untuk supaya populer, supaya dikenal oleh orang lain. Ada yang menghafal Quran supaya digelari hafiz gitu. Nyuruh anaknya ngapal pun supaya dia bangga punya anak hafiz. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai tujuan utama. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin, tapi menjadikan Al-Quran sebagai tujuan dunia. Yang ketiga, mengapa mereka melakukan itu? Yang ketiga penyebabnya karena mereka belum jatuh cinta sama Al-Quran. Ya. Nah ini penyebab yang ketiga. Orang kalau sudah jatuh cinta sama Al-Quran, maka insya Allah akhlaknya akan Qurani. Nah ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Bagaimana caranya supaya kita jatuh cinta sama Al-Quran. Insya Allah kalau kita mengerjakan apa yang saya sampaikan nanti, Al-Quran, kita akan mencintai Al-Quran dan Al-Quran pun akan mencintai kita. Oke, lanjut. Paling tidak ada 3 hal kalau kita ingin jatuh cinta sama Al-Quran. Yang pertama, kalau ingin jatuh cinta sama Al-Quran, tunaikan hak Al-Quran. Ternyata Al-Quran punya hak yang harus kita tunaikan. Sama kayak kita menikah. Kalau kita menikah, ya, kita tidak menunaikan hak istri kita, maka jangan pernah berharap istri kita akan mencintai kita.
Nah, itu yang sudah nikah, dicek ada nggak hak istri yang belum ditunaikan, atau jangan-jangan nggak tahu apa yang hak istri. Lebih parah lagi macamnya. Nah, kita berharap istri kita mencintai kita dengan tulus, sepenuh jiwanya, maka tunaikan hak istri. Kalau kita tunaikan hak istri, maka istri pun akan mencintai kita sepenuh jiwanya. Pun seorang istri kalau berharap suaminya mencintainya sepenuh jiwanya, pertanyaannya, sudahkah antum tunaikan hak suami? Jangan-jangan masih ada hak suami yang belum tertunaikan. Begitu pula dengan Al-Quran. Mengapa selama ini kita kok kayaknya berat banget megang Quran? Kok selama ini berat banget kita ngaji gitu? Jangan-jangan ada hak Al-Quran yang belum kita tunaikan. Ini yang pertama. Nanti kita akan belajar siko-siko apa yang hak Al-Quran. Yang kedua, mengapa kita belum jatuh cinta? Atau apa caranya supaya kita bisa jatuh cinta sama Al-Quran? Yang kedua, kenali keutamaan Al-Quran. Kita tidak mencintai istri juga bisa jadi karena kita belum kenal apa kelebihannya. Kita nggak tahu apa kekurangan dan kelebihannya. Nah, itu berbahaya. Sehingga ada sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sayang itu hadir dari kita mengenalnya. Sama seperti Allah. Antum nggak mungkin mencintai Allah setulus jiwa kita kalau kita tidak kenal siapa Allah. Makanya nanti saran saya di kajian Sahabat Sesurga ini ada kajian tafsirnya juga, supaya misalkan kajian tafsir yang memang ada kaitannya dengan akidah. Contoh, membahas tafsir surah Al-Ahqaf, surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu kan menjelaskan bagaimana identitasnya Allah. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Ya, Allah itu satu. Habis itu Allahus sama, Allah itu tempat kita bergantung. Maka kalau kita bergantung kepada selain Allah, berarti kita berbuat kesyirikan. Nah, Allah tempat kita bergantung, menyerahkan segala urusan kita. Butuh apapun kita minta sama Allah, karena memang Allah maha hebat. Ya, Allah punya segalanya. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanak. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak mengenal Allah dengan cara seperti itu tadi, sayang nggak kita sama Allah? Nggak sayang. Ya. Maka wajib bagi kita kalau kita pengen sayang sama sesuatu, cinta sama sesuatu, kenali keutamaannya. Kita mungkin berat selama ini hidup dengan Al-Quran. Jangan-jangan kita tidak tahu betapa mulianya orang-orang yang hidup dengan Al-Quran. Ya. Maka nanti kita bahas juga beberapa dalil yang menjelaskan betapa mulianya mereka yang hidup dengan Al-Quran. Yang terakhir, mengapa kita belum mencintai Al-Quran? Yang terakhir, karena kita bisa jadi tidak tahu adab dan etika berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Dulu waktu kita kecil di kampung, karena kami orang kampung soalnya, makin mbak kami kalau kita habis ngaji disuruhnya kita mencium Al-Quran. Dan kita sekarang ada tidak macam ya? Habis ngaji taruh bayi gitu. Bahkan meletakkannya pun sembarangan. Orang tua kita zaman dulu begitu luar biasanya mereka dengan Al-Quran, sehingga pada akhirnya anak-anak mereka pun menjadi anak-anak yang dekat dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran sangat beradab dan beretika. Ya, nanti ada nanti terakhir nanti. Jadi bagaimana cara nanti kita berinteraksi dengan Al-Quran? Ada nanti. Terakhir semuanya ada di sini. Jadi 3 hal ini. Kalau antum ingin mencintai Al-Quran, bahkan bukan hanya Al-Quran, ingin mencintai apapun, lakukan 3 hal ini. Antum ingin mencintai pasangan hidup, tunaikan hak pasangan kita. Kenali pasangan kita, beradab ketika berinteraksi dengan pasangan kita. Ingin mencintai guru kita, tunaikan hak guru kita. Ya, kenali keutamaan guru kita, beradab ketika berinteraksi dengan guru kita. Apalagi contohnya, orang tua juga sama. Antum ingin sayang sama orang tua, tunaikan hak orang tua. Kenali keutamaan orang tua kita dan beradab ketika berinteraksi dengan orang tua kita. Oke, lanjut. Nah, ini hak Al-Quran yang harus kita tunaikan. Ya. Sekarang kita cek mana hak Al-Quran yang belum kita amalkan, yang belum kita berikan. Satu saja hak Al-Quran yang belum kita berikan, maka Al-Quran akan enggan hidup bersama dengan kita, dan kita pun sulit untuk mencintai Al-Quran. Pertama, Al-Quran berhak untuk dibaca. Ya. Al-Quran berhak untuk dibaca. Nah, kalau ini mungkin komunitas Wandi Wajus menang di sini. Tiap hari kita insya Allah membaca Al-Quran kan? Satu hari satu
1 juz, bahkan mungkin ada yang lebih, yang belum sanggup mungkin setengah juz gitu. Insya Allah kalau yang pertama aman. Yang kedua, hak Al-Quran itu adalah dipelajari. Dipelajari itu artinya tata cara membacanya. Ya, mempelajari Al-Quran artinya kita mempelajari tata cara membacanya. Ini dipelajari di ilmu tajwid atau yang sering dikenal dengan tahsin tajwid Al-Quran. Masih ada tempat akhwat nggak di situ? Masih ada di belakang. Akhwatnya di belakang masih ada, Bu. Nah, biar jangan bercampur. Mohon izin. Ya, masih ada. Ahlan. Ayo. Jadi biar yang sebelah kanan ini ikhwan semua, yang sebelah kirinya akhwat gitu. Mohon maaf ya Bu ya sebelumnya. Tuh sana. Agak tinggi tapi rapi. Ya. Ya. Masih ada kursi juga, masih ada beberapa alat. Oke, terima kasih. Biar yang ikhwan sebelah kanan semua. Oke. Mempelajari Al-Quran artinya dengan apa tadi? Ilmu tajwid. Nah, antum sekarang punya nggak belajar tempat tahsin tajwid Al-Quran? Oke, kalau mungkin sebagian ada di antara kita yang sudah bagus bacaannya. Nah, kalau kita merasa bacaan kita belum bagus, kita sudah belajar belum? Ada nggak tempat belajar? Kalau belum, berarti kita belum menunaikan hak Al-Quran. Maka cari tempat belajar. Di Pangkal Pinang ada jamur, ya. 11 tari di Tajul Waqar ada untuk akhwat ya. Ikhwan belum ada di sana. Tapi untuk ikhwannya adanya di depan Hotel Sinlu itu, di rumah beliau yang lama. Ada untuk ikhwannya. Tuh, kemudian di mana lagi ada? Rumah Quran Ustaz Iban ada. Ya, Ustaz Iban untuk orang tua ada, Ustaz Iban. Ada insya Allah, nanti belajar sama Ustaz Iban. Di saya juga ada rumah Quran, di beberapa tempat juga banyak ya. Bahkan beberapa komunitas mereka membuat kajian Qurani. Gabung ya gitu. Yang ketiga, hafal Quran di tadabbur. Tadabbur Al-Quran itu bisa dilakukan hanya dengan ilmu tafsir, bukan dengan membaca terjemahannya. Antum nggak mungkin bisa ngamalin Al-Quran kalau antum tidak mentadabburi Al-Quran. Mentadabburi Al-Quran kita lakukan di ilmu tafsir. Beda dengan baca terjemah. Karena di ilmu tafsir, pertama, kita akan belajar biasanya biografi surahnya. Ini surah diturunkan kapan? Dia surah Makkiyah apa surah Madaniyah? Jumlah ayatnya berapa? Kemudian asbabun nuzulnya apa? Ya, tafsirannya pasti berbeda. Ya, setiap para ulama dalam menafsirkan ayat Al-Quran berbeda. Nah, itu cuma dipelajari di ilmu tafsir. Itulah alasan kenapa rumah Quran saya ada kajian tafsirnya. Setiap Sabtu pagi, besok jam 8 atau mulai gabung ahlan. Atau Jumat sore jam 4. Itu kami membahas tafsir juz 30. Dimulai dari surah An-Nas. Sekarang sudah sampai surah Al-Lahab gitu. Besok surah Al-Ikhlas yang kajian Sabtu paginya. Kita nggak mungkin bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita nggak tahu apa sebenarnya maunya Allah dari ayat Al-Quran itu. Hak Al-Quran yang ketiga ditadabburi dengan ilmu tafsir. Kalau dipelajari tadi dengan ilmu tajwid, berarti sekarang selain kita baca, kita harus mengikuti kajian tajwid, kita harus mengikuti kajian tafsir. Yang keempat, hak Al-Quran adalah dihafal. Luar biasanya Al-Quran, teman-teman. Walaupun kita baca ngaji, kita baca Al-Quran dengan cara metode talaki namanya, ya. Jadi ada, baca pakai nih. Pijit, yang mana yang dipijit nih? Kalau salah pijit klik. Oke. Ke kanan ya, bukan ke kiri. Nah, oke. Siap. Kita balik dulu, Pak. Nah. Oke, baca. Nah, yang keberapa tadi? Dia hafal. Menghafal Al-Quran itu juga hak Al-Quran, ya. Jadi nggak ada alasan Ustaz saya belum baca ngaji gitu. Berarti kalau Allah nunggu baca B. Iya, kalau antum punya tempat belajar, udah punya tempat belajar, nggak senilai lah kita ngapal Quran. Jadi menghafal Al-Quran itu luar biasanya bisa dihafal walaupun kita belum bisa mengaji, karena memang jaminan Allah gitu. Walaupun yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Al-Quran itu kata Allah kami mudahkan untuk segala hal, mudah diingat, mudah dihafal, mudah dipelajari. Nah, keadaan. Jadi yang keempat, hak Al-Quran itu adalah dihafal. Yang selanjutnya diamalkan.
diamalkan. Tapi teman-teman, yang ini nggak mungkin pacak kita gawi kalau kita tidak tahu apa yang perlu kita amalkan. Contoh, di dalam Quran surah Ad-Duha, saya izin berdiri ya, karena menduduk itu agak kayak ada tengok yang belakang, saya kan kecil gitu. Diamalkan seperti di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan fa'ammal yatima fala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hak Al-Quran yang keenam adalah diajarkan, ya. Setelah kita belajar, maka hak Al-Quran selanjutnya adalah kita ajarkan, ya. Dan yang terakhir kita dakwahkan. Kita bahas sifat-sifat, ya. Nah ini kenapa kita harus membaca Al-Quran? Agak susah ada kursi. Oke. Pertama, orang yang membaca Al-Quran akan dapat pahala. Ini bedanya Al-Quran dengan yang lain. Kalau kita baca Al-Quran, pahalanya dihitung per huruf. Ya, kata Rasulullah, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca Al-Quran, satu hurufnya satu kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihha, satu kebaikan akan Allah lipat gandakan. Seperti misalkan ayat pertama dari Al-Fatihah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Berapa huruf Bismillah tuh? Pernah hitung nggak Kak? 17. 17? Yakin. Ingat bahwa ada mat tabi'i alif itu huruf alif itu. Itu pun huruf. Nah, oke. Terima kasih. Ya, ini yang berdiri ya, Om. Ya. Taruhlah 19 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Kali 10 berapa pahala kita? 190. Al-Fatihah berapa huruf? Berapa huruf? Pernah hitung nggak Kak? Nah, antum bayangin setiap antum ngaji, antum hitung hurufnya kali 10. Makanya pahala kita, ya, sangat luar biasa. Jadi ketika kita seperti itu, maka mengapa kita tidak mau baca Al-Quran? Karena luar biasanya. Beda kita baca hadis qudsi. Hadis qudsi wahyu juga. Seperti Allah mengatakan misalkan, "Ana inda zanni abdi bi." Aku kata Allah sesuai bagaimana hambaku mempersepsikan tentang aku. Jadi kalau kita yakin Allah nolong kita, Allah pasti nolong kita. Tapi kalau kita tidak yakin Allah nolong kita, Allah pun tidak akan tolong kita. Itu pahalanya tidak dihitung per huruf. Beda dengan Al-Quran tadi. Maka kata Rasulullah, aku tidak bilang alif lam mim satu huruf, tapi aku bilang alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf. Berarti baru baca ayat pertama dari Al-Baqarah, alif lam mim udah 30 pahala kita. Luar biasanya Al-Quran. Selanjutnya, belajar dan mengajar Al-Quran. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian dua syaratnya: belajar, mengajar. Jadi gak cukup cuma belajar. Antum yang belajar harus mengajar. Cari kawan yang diajar. Kalau kita sudah menikah, berarti kita mengajarkan anak kita. Kita mengajarkan istri kita. Kita mengajarkan mungkin seperti kita. Jadi syarat menjadi manusia terbaik di sisi Allah, dua: belajar yang pertama, yang kedua mengajar. Belajar mengajar Al-Quran. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia akan menjadi manusia terbaik di hadapan Allah. Bukan di hadapan manusia. Di hadapan manusia kita tidak ada peduli. Orang nak nilai kita apa, kita tidak ada urusan. Kita sangat peduli bagaimana Allah menilai kita. Ya. Oke. Jadi ada dua syaratnya: belajar dan mengajar Al-Quran. Kemudian apalagi? Mentadaburi Al-Quran yang tadi sudah kita bilang, ya. Apalah ya tadabburun Al-Quran. Mengapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran, kata Allah, ya. Jadi mentadaburi Al-Quran itu sebenarnya sesuatu yang sangat penting. Sampai-sampai Imam Ibnu Taimiyah, beliau pernah berkata, mentadabbur Al-Quran, barang siapa mentadaburi Al-Quran, talibal huda, berharap mendapatkan hidayah dari Allah, minhu, ya, tubayyanu lahu tariqul haq, maka Allah akan bimbing dia melakukan kebaikan dengan syarat kita mentadabburi Al-Quran. Berarti kalau kita pengen melakukan kebaikan, Ustaz, kok saya susah banget melakukan kebaikan? Jangan-jangan karena kita tidak mentadabburi Al-Quran. Kita baru membaca Al-Quran, kita baru belajar Al-Quran, tapi kita belum mentadabburi Al-Quran. Apalagi menghafal Al-Quran. Nah, ini tadi hak Al-Quran yang selanjutnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kalbaitul kharbi." Orang yang tidak ada hafalan Al-Quran pada dirinya seperti rumah yang buruk. Kalau kita di kampung, ya, biasakan kita punya kebun. Kalau kebunnya usang itu ada pondok yang lama itu biasanya buruk.
Orang yang nggak punya hafalan Quran persis seperti itu. Ada angin dia goyang. Kalau anginnya kencang kayak kemarin puting beliung, roboh dia. Tapi orang yang punya hafalan Al-Quran, insya Allah dia akan bisa mantap kokoh, punya pendirian. Ya, oke. Selanjutnya mengamalkan Al-Quran. Ini penting banget. Ini hadisnya saya bacain ya. Hadis riwayat Imam Hakim, disahihkan hadis ini dengan syarat Imam Muslim. Dihasankan hadis ini oleh Imam Al-Albani. Rasulullah bersabda yang mana umum. Man qara Al-Quran. Syarat yang pertama, barang siapa yang membaca Al-Quran, membaca ya. Yang kedua, wa ta'allamahu, belajarnya. Yang ketiga, wa amila bihi, mengamalkannya. 3 syaratnya. Membaca, belajar, mengamalkan. Apa yang kita dapatkan kalau kita melakukan 3 hal ini? Kata Rasulullah, ul bisa walidahu yaumal qiyamah tajan bin nurin. Makeba kita diberikan mahkota yang sangat terang pada hari kiamat, ya, dari cahaya yang terangnya lebih terang daripada cahaya matahari. Makeba kita. Kalau kita hafal Quran berarti kita menghadiahkan kedua orang tua kita dengan mahkota dari cahaya. Kemudian tidak hanya itu, wa yuksa walidahu hullatani latakum alahumad dunia. Makeba kita juga kalau kita hafal Quran bisa kita hadiahkan jubah yang begitu mulia, yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Sampai-sampai pada saat itu kedua orang tua kita mengatakan, bima kasaina hadza, mengapa kami dipakaikan pakaian begitu istimewa ini, diberikan mahkota yang sangat indah, diberikan pakaian yang begitu luar biasa. Apa kata Allah? Bi akhdhi waladakum al-Quran, karena kalian punya anak yang melakukan 3 hal tadi. Jadi teman-teman, kita nggak mungkin bisa membalas jasa orang tua kita dengan duit. Berapapun duit yang kita beri sama makhluk, kita dapat pacak balas jasa orang tua kita dengan perhatian. Perhatian kita tidak sebanding dengan perhatian mereka. Saya punya 8 beradik. Mbak sakit kemarin di rumah sakit, kesundung-sundung, abang dia yang jaga. Macam-macam, nggak ada yang nyari alasan dan segala macam. Perhatian nggak mungkin kita bisa berikan. Maka satu-satunya cara kita bisa membalas jasa orang tua kita dengan Al-Quran. Baca Quran yang pertama, yang kedua tadi apa? Pelajari Al-Quran. Yang ketiga, amalkan Al-Quran. Maka kita bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Inilah pahala orang yang mengamalkan Al-Quran. Yang terakhir, hak Al-Quran itu, Al-Quran harus didakwahkan. Barang siapa yang mengajak orang lain untuk hidup dengan Al-Quran, antum yang sering saya sampaikan, yang terlibat di komunitas Wadewan Jus, mengajak orang, yuk gabunglah ke kami, baca Quran kita. Demi Allah, tidak ada dakwah yang paling bagus, tidak ada dakwah yang paling indah kecuali dakwah Al-Quran. Antum ngajak orang lain ngaji, gabung di komunitas Wadewan Jus. Gara-gara antum orang ngaji 1 hari 1 juz, antum dapat pahalanya. Walaupun hari itu antum nggak ngaji, tapi dapat pahala ngaji orang 1 juz. Ya, saya misalkan kayak sekarang, misal saya mengajak 5 orang dari sini untuk gabung di komunitas Wadewan Jus. Gara-gara saya 5 orang ini ngaji istiqomah setiap hari 1 juz. Kalian aja pahala saya. Jadi tidak ada dakwah yang paling indah kecuali dakwah Al-Quran. Maka nanti ajak orang lain untuk hidup bersama dengan Al-Quran ketika kita sudah merasakan manisnya dan nikmatnya mencintai Al-Quran. Oke? Yang selanjutnya teman-teman, yang kedua. Yang pertama tadi, kalau pengen jatuh cinta sama Al-Quran, tunaikan hak Al-Quran. Yang kedua, kalau pengen jatuh cinta sama Al-Quran, kenali keutamaan mereka yang hidup dengan Al-Quran. Pertama, membaca Al-Quran adalah bisnis yang gak mungkin bangkrut. Ya, saya ulangin. Membaca Al-Quran adalah bisnis yang gak mungkin bangkrut. Quran surah Fatir ayat 29-30. Saya bacain ayatnya. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang membaca ayat-ayat Al-Quran atau kitabullah. Ingat, bedain antara qiraah, tilawah, tadarus sama ada. Bedanya di mana? Apa beda tilawah dengan tilawah? Ini kan tilawah nih, yatlu bukan yaqra'u. Yatluna kitaballah. Apa beda tilawah dengan qiraah? Yang bisa mungkin ada hadiahnya ya. Ya, Azlia. Apa duit? Hah? Oh, ada. Oh, bingkisannya besar tuh, Nah, yang baca jawab dapat siko ya. Apa beda qiraah dan tilawah? Ya. Ya. Kalau tilawah membaca,
Kalau qiraah seni membaca. Qiraah seni majil. Benar kan yang seniman? Seniman. Kalau tilawah membaca baik kata beliau. Kalau qiraah seni membacanya, berarti pakai lagu. Nah, benar Bu pakai segala macam. Oke. Tilawah berarti ngaji biasa ya? Iya, saja. Tapi itu sesuai dengan kaidah tajwidnya. Oke, siap. Kayaknya belum tepat. Ya, ada lagi yang berani? Apa beda? Gak boleh googling kok. Tecoh, gak boleh googling. Apa Ustaz? Beda qiraah sama tilawah. Kalau tilawah itu membaca Al-Quran dengan tajwid. Kalau qiraah itu Al-Quran itu lebih kepada Al-Quran itu nadanya. Nada Dua berarti baik. Kayaknya ada beda. Oke, bedanya di sini teman-teman. Kalau qiraah kita hanya sekedar ngaji dengan ilmu tajwid, tapi kita tidak berusaha mentadabburi dan membaca maknanya. Tapi kalau tilawah kita membaca Al-Quran plus berusaha mencari maknanya. Artinya tilawah itu lebih dari sekedar membaca. Bedanya di situ. Makanya bunyi ayatnya innal ladzina yatluna kitaballah. Orang yang membaca Al-Quran dan berusaha mentadabburi untuk bisa diamalkannya. Yang syarat yang pertama. Yang kedua, wa aqamus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, bersedekah saat terang-terangan maupun saat sembunyi-sembunyi. Orang yang melakukan tiga hal ini tadi, yarjuna tijaratan lan tabur, maka bisnis mereka kata Allah tidak mungkin bangkrut. Artinya apa? Kalau kita punya usaha, pengen usahanya nggak bangkrut, pengen usahanya berkah, antum istiqomahkan tiga hal ini buat pegawai antum dan buat antum yang punya. Lazimkan baca tilawatil Quran. Ya, bagusnya dengan sambil berusaha mentadabburi tadi. Yang kedua, saat azan tutup warungnya, sholat dulu. Nah, yang ketiga apa? Dari bisnis antum sedekahkan. Insya Allah bisnisnya gak akan bangkrut. Dulu waktu saya baru nikah, kami pernah buka warung pempek udang, belo mentok. Kami terapkan tiga hal ini. Mantap bisnisnya. Terbangun sekolah alam. Dari sini, saat itu mungkin yang kita dapatkan tidak seberapa, tapi Allah bayar keberkahannya setelah kita lagi berusaha. Jadi barang siapa yang pengen berbisnis dengan Allah yang nggak bangkrut, salah satu yang harus dia lakukan adalah lazimkan tilawatil Quran, bukan hanya sekedar membaca. Maka saya sering menyampaikan, sekarang cara kita ngaji harus dirubah. Antum yang ngaji pakai Quran yang cuma ada bahasa Arab, ganti Quran. Minimal Quran bahasa Arab yang ada terjemahannya. Selembar antum atau sehalaman antum baca Arabnya, habis itu baca terjemahannya. Logikanya, demi Allah nggak mungkin kita bisa mengamalkannya kalau kita nggak tahu artinya. Beda kasus kalau kita baca bahasa Arab. Nggak baca ada bahasa Arab. Baca ada? Nggak baca berarti Qurannya harus diganti. Supaya kita setiap baca satu halaman, baca terjemahannya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, manusia atau orang yang mahir membaca Al-Quran, level mereka mulianya seperti para malaikat. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as-safaratil kiramil bararah, mulianya mereka seperti para malaikat. Dan yang kedua, walladzi yaqra'ul Quran, dan orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta. Yatata'ta apa teman-teman? Terbata-bata. Bacanya terbata-bata. Yatata'ta fihi wa huwa alaihi syak, dan membacanya susah, lahu ajran, baginya 2 pahala. Jadi kalau kita ngajinya bagus, tajwidnya bagus, maka mulianya kita saat kita mengaji seperti mulianya para malaikat. Tapi kalau kita mengaji bacanya terbata-bata, tetap dapat pahala. Yang dapat pahala yang enggak ngaji gitu. Makanya orang yang hidup dengan Al-Quran, insya Allah mereka menjadi manusia-manusia yang mulia. Orang yang hidup dengan Al-Quran disebutkan oleh Rasulullah, inna lillahi ahlina minan nas. Allah itu punya keluarga di dunia. Para sahabat bertanya, siapa keluarganya Allah? Kata Rasulullah, ahlullah, ahlul Quran, hum ahlullah,
wa khassatuhu. Keluarganya Allah di dunia itu adalah orang yang berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari, berusaha memahaminya, ya, dan berusaha mengamalkannya, mengajarkannya, dan menunaikan hak Al-Quran tadi. Itulah ahlul Quran. Teman-teman, apa arti ucapan ahlan wa sahlan? Saya mau tanya. Apa artinya? Ahlan wa sahlan. Apa artinya? Kan sering kita dengarkan ahlan wa sahlan gitu. Apa artinya? Hah? Selamat datang, yakin? Orang Arab itu, bahasa basi orang Arab itu doa, dan ada nilai filosofisnya. Beda dengan kita, selamat pagi, dari makna apapun kan, selamat siang gitu, dah sampai jumpa. Orang Arab, mujamalahnya orang Arab, bahasa basinya orang Arab itu doa semua. Seperti ketika mereka mengatakan ahlan wa sahlan, itu artinya bukan selamat datang. Dia terdiri dari dua kalimat, ahlan. Apa arti ahlun? Keluarga. Kalau ada orang berani ngomong sama kita ahlan wa sahlan, dia sedang menganggap kita seperti keluarganya. Sahlun, mudah, urusan kamu saya permudah. Dulu waktu saya di Mesir, orang Arab kalau sudah ngomong macam dia, apa gini keluarga sama mereka. Pulang pun kita dikasih duit sama mereka, karena mereka sudah berani mengucapkan ahlan wa sahlan. Artinya bukan selamat datang, kamu sudah seperti keluarga saya sendiri, urusan kamu saya permudah. Kalau orang manusia saja seperti itu, kalau Allah sudah menganggap kita seperti keluarganya Allah, sesuatu, jangankan sesuatu yang kita minta, yang tidak kita minta pun Allah beri. Maka kita bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini dengan cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Oke, kita lanjut ya. Membaca Al-Quran dapat syafaat pada hari kiamat. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, kata Rasulullah. Nah ini beda kalimatnya. Membaca bukan tilawah. Cukup membaca Al-Quran saja, kita akan mendapat syafaat pada hari kiamat. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah, maka Al-Quran akan menjadi syafi'an li ashabi. Apa? Syafaat itu apa? Pertolongan. Bahasa sederhana saya, syafaat itu tiket masuk surga. Barang siapa yang membaca Al-Quran, dia akan dapat tiket masuk surga, dan Al-Quran akan memberikan tiket kepadanya masuk surga. Hari kiamat, Allah memberikan keistimewaan kepada beberapa makhluk untuk memberikan syafaat. Pertama siapa? Al-Quran. Kedua siapa? Rasulullah. Yang ketiga siapa? Hah? Siapa? Halo. Yang bisa memberi syafaat, yang pertama Al-Quran, yang kedua Rasulullah, yang ketiga siapa? Yang bisa katakan itu di hadiah, itu kan enak kok. Yang ketiga siapa? Yang bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Yang ketiga, anak yang saleh. Nih. Puasa. Ulama. Para ulama. Enggak. Para ulama, jangankan ulama, Nabi Ibrahim saja kagak diberi hak. Sholat. Enggak. Tadi sudah disebutkan sebenarnya orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu punya beberapa kemuliaan. Salah satu kemuliaan orang yang mati syahid, kata Rasulullah, wa yashfa'u fi sab'ina insanan min aqribihi, bisa memberi syafaat 70 anggota keluarganya. Saya meninggal, maka 70 seperadik saya dapat tiket masuk surga gratis. Tapi tetap disortir, yang nggak swasembaya nggak dapat. Ya, yang jahat nggak dapat. Tetap yang paling soleh dari 70 tadi. Ya, jadi salah satu tiket yang Allah siapkan buat kita supaya kita bisa masuk surga adalah Al-Quran. Demi Allah, ketika antum berinteraksi dengan Al-Quran, hari kiamat Al-Quran akan mencari kita. Al-Quran akan memberikan tiket kepada kita supaya kita bisa masuk surga. Maka sering bahasa saya, bisa jadi sholat kita tidak memasukkan kita ke dalam surga, karena sholat kita nggak khusyuk. Bisa jadi mungkin sedekah kita tidak memasukkan kita ke dalam surga, karena kita bukan orang kaya, dan sedekah pun jarang kan. Tetapi bisa jadi Al-Quran yang menjadi asbab kita masuk ke dalam surga. Maka ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah tidak rugi kita. Selanjutnya teman-teman,
Membaca Al-Quran adalah berkomunikasi, sarana berkomunikasi kita dengan Allah. Ya, ini saya lewatkan. Hasan Al-Basri, beliau pernah berkata, Hasan Al-Basri ya, ada yang kenal? Hasan Al-Basri kenal? Nah, kenal pernah ketemu berarti. Hasan Al-Basri, beliau orang Basrah, namanya Al-Basri, dari kata-kata Basrah, kota Basrah. Jadi kalau saya orang Hindu, Firdaus Al-Hinduki. Maka ada Imron Pangkalpi, kenapa Kalpinan gitu. Dulu di Al-Azhar itu Grand Syekhnya itu namanya Syekh Sayyid Tontowi dari Tonto, sebuah daerah di kota Mesir. Maka boleh kita mencontoh. Nah, beliau pernah berkata, "Man arada ayyukallimahullah fa'alaihi bil Qur'an." Barang siapa yang berharap Allah ngomong sama dirinya, Allah yang ngomong sama dirinya, maka baca Quran, kata beliau. Sebaliknya, wa man arada ayyukallimahullah, barang siapa yang dia pengen ngobrol sama Allah, pengen curhat sama Allah, salat. Jadi salat dan baca Al-Quran, dua cara komunikasi kita dengan Allah. Barang siapa yang membaca Al-Quran berarti dia sedang mendengar kalamullah. Dia sedang mendengar Allah sedang berbicara sama dirinya. Tapi barang siapa yang salat, dia sedang berbicara dengan Allah. Hasan Al-Basri yang berbicara. Ya, selanjutnya, nah ini masih sudah tahu kita. Ada 4 tipe orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Kita agak cepat ya, jam berapa ya? Oke, jam 9 ya. Pertama, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran. Mukmin membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Baunya harum, ya. Baunya harum, rasanya manis. Buah utrujah itu, luar dalam bagus. Mukmin baca Quran. Artinya apa? Al-Quran itu bermanfaat buat dirinya dan buat orang-orang di sekelilingnya. Seperti buah utrujah, orang beriman yang baca Quran. Yang kedua, orang beriman tapi nggak baca Quran, maka dia seperti buah kurma. Kalau dicium kurma ada tak bau kan? Nggak deh, tapi rasanya gimana? Manis. Artinya, kalau ada orang beriman, dia nggak mau baca Quran, kesolehannya hanya kesolehan pribadi. Tapi kalau kita beriman, kita baca Quran, orang-orang di sekeliling kita akan merasakan manfaatnya. Anak istri kita akan merasakan manfaatnya. Teman kita akan merasakan manfaatnya. Kita bekerja, kita baca Quran, tempat kita bekerja akan merasa keberkahannya. Beda dengan orang beriman nggak baca Quran, seperti buah kurma, hanya manfaatnya untuk dirinya pribadi, tidak untuk orang lain. Bedanya di situ. Yang ketiga, ada orang munafik yang baca Quran, dia seperti buah raihanah. Buah raihanah itu baunya harum tapi rasanya pahit. Orang munafik baca Quran, dia mungkin orang-orang di sekelilingnya merasakan manfaatnya. Dan bisa jadi gara-gara dia mengaji, orang termotivasi pengen ngaji. Tapi dia tidak merasakan manfaat Al-Quran bagi dirinya. Dan yang terakhir ini yang parah. Udah orang munafik nggak baca Quran, seperti buah hanzalah. Buah hanzalah itu tidak ada bau, kalau dicicip rasanya pahit. Nah, jadi ada 4 tipe. Antum ada tipe yang mana nih? Antum masuk utrujah, buah tamroh, buah raihana, atau buah hanzalah? Silakan nilai masing-masing ya. Mudah-mudahan kita termasuk buah utrujah. Kita beriman kepada Allah dan kita mengaji. Oke? Apalagi tidak boleh kita iri dengki kecuali kepada, bukan iri dengki. Tidak boleh iri. Kalau dengkinya itu pasti konotasinya negatif. Tidak boleh iri kata Rasulullah kecuali kepada 2 golongan. Golongan yang pertama, orang yang setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran. Siang dia baca Quran, sore mungkin dia belajar Quran, malam ikut kajian Quran lagi. Nah, orang-orang yang seperti ini kalau kita ketemu kita boleh iri. Tapi irinya kita supaya kita seperti dia, bukan supaya dia tidak lagi menadi. Yang kedua, orang yang suka bersedekah, boleh kita iri. Ada 2 golongan yang boleh kita iri. Oke? Kita percepat. Rumah yang dibacakan Al-Quran memancar cahaya kebaikan dari dalamnya. Jadi barang siapa yang ketika dia di rumah, dia ngaji di rumahnya, insya Allah semua penduduknya itu, semua penghuninya itu akan tergerak melakukan kebaikan. Sebaliknya kalau rumah tidak pernah dibacakan Al-Quran, penghuninya biasanya malas melakukan kebaikan. Kemudian Rasulullah mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, kata Rasulullah. Mengapa? Syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah.
Berarti kalau ada rumah yang sering ada penampakan, jangan-jangan karena jarang dibacakan Al-Quran, ya. Kita percepat. Ini yang paling membahagiakan ini teman-teman, ya. Barang siapa yang kata Rasulullah sibuk dengan mengingat Allah, salah satu mengingat Allah itu kan lewat baca Al-Quran. Sampai-sampai kata Rasulullah, dia tidak sempat lagi berdoa, maka Allah akan berikan kepadanya apa yang dia perlukan. Jadi barang siapa yang berinteraksi dengan Quran, habis dia sholat, kadang tidak sempat lagi dia ngaji, habis tahajud tidak sempat lagi dia berdoa, bukan tidak sempat ngaji, tidak sempat lagi dia berdoa, menyibukkan dirinya dengan Al-Quran dan mengingat Allah, sampai dia tidak sempat lagi berdoa kepada Allah, maka Allah akan cukupkan segala keperluan hidupnya. Orang yang hidup dengan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Rasulullah juga mengatakan Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran ini, dan Allah akan turunkan derajat suatu kaum dengan Al-Quran. Jadi mulia atau tidaknya kita di hadapan Allah sangat tergantung bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Yang terakhir, kita akan bahas adab-adab dengan Al-Quran, etika kita dengan Al-Quran. Pertama, adab mengajar Quran. Kedua, adab belajar Quran. Ketiga, adab menghafal Quran. Keempat, nanti adab membaca Al-Quran. Kita mulai yang pertama. Adab mengajar Quran. Di sini adab mengajar Quran. Dalam mengajar Quran harus ada adabnya. Pertama, mengajar Quran tidak boleh tujuannya untuk sesuatu yang sifatnya duniawi. Apa yang kita lakukan harus sifat tujuan utamanya adalah lillahi ta'ala, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sombong kalau kita ngajar orang, ya. Sombong ini punya pacak pilihnya atau apalah pokoknya kita sombong, jangan sampai, ya. Barang siapa yang sombong ketika mengajar Al-Quran, maka Al-Quran nanti akan menjadi asbab bagi dia masuk ke dalam neraka, ya. Ketika mengajar Al-Quran, yang mengajar harus berakhlak mulia, kemudian memperlakukan murid dengan baik. Ini adab. Menasehati murid, mendidik murid dengan karakter Qurani, bersemangat kalau ngajar, jangan bersemangat kalau ngajar, ya, harus bersemangat. Sekarang adab belajar Quran, tadi mengajar, sekarang antum yang belajar. Apa adabnya? Tetap yang pertama mensucikan niat. Antum niatnya apa pengen belajar? Maka nanti di terakhir ada hadis dari Rasulullah, barang siapa yang belajar Al-Quran supaya untuk menyalah-nyalahkan orang lain atau supaya bisa berdebat dengan orang lain, ya, nanti ada hadisnya. Ancamannya sangat dahsyat, ya. Yang kedua, mencari guru yang kompeten, yang ahli dalam Al-Quran. Siapa? Cari yang bisa mengajarkan kita, ya. Yang ketiga, dalam belajar harus beradab ketika belajar. Apa adab belajar diantaranya? Pertama, pakaiannya. Imam Malik, salah satu pendiri mazhab Maliki, ketika beliau masih kecil, maknya itu memakaikan sorban, kalau orang Arab itu dipakaikan sorban sama maknya. Sampai pada saat itu Imam Malik sempat bertanya kepada ibunya, wahai ibunda, mengapa saya dipakaikan sorban? Kata ibunya, ini adab dalam belajar. Jadi pakaian dalam belajar itu menunjukkan adab. Jangan sampai kita belajar ternyata pakaian kita tidak sopan sama gurunya. Apalagi akan belajar, mohon maaf yang telat-telat tadi, menpacak adab jangan telat, jangan sampai guru duluan, ya. Itu adab loh, serius, ya. Ustaz datang jam 8, menpacak kita sebelum jam 8. Nah, itu. Kemudian jangan pergi meninggalkan majelis sebelum pembelajarannya selesai. Itu adab. Barang siapa dalam belajar Al-Quran tidak beradab, demi Allah, Al-Quran tidak akan menjadi cahaya, ya. Apalagi bersemangat kalau belajar, ya. Belajar harus bersemangat. Dan yang terakhir, bersabar. Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan apa? Saudaraku, kata Imam Malik, akhi lan tanala ilma illa bisittah. Kalian tak mungkin mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 cara, termasuk ilmu Al-Quran. Apa? Saunabika tafsiriha bibayanin. Aku akan terangkan secara detail kiat-kiat belajar atau cara mendapatkan ilmu, kata Imam Malik. Yang pertama, dakaun, kecerdasan. Ini syarat pertama belajar. Cuma ini masalah, sama nggak kecerdasan kita? Sama nggak? Berbeda. Bagaimana supaya Allah hadirkan kecerdasan?
menghindari maksiat. Nah, minum madu, Oh, juga. Cara menghadirkan kecerdasan dalam belajar, sebelum belajar harus berdoa. Maka Allah akan hadirkan kecerdasan. Imam Malik setiap beliau mau belajar, beliau selalu berdoa. Ya, saya termasuk orang yang kalau belajar selalu saya berdoa. Dulu waktu di Al-Azhar itu ada doa yang saya amalkan. Doanya Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Saya rubah domirnya. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-ta'wil. Doa itu setiap kali saya mau belajar atau saya mau mengajar, saya baca itu. Allah hadirkan kecerdasan kepada kita, insya Allah. Yang kedua, wahirsun. Hirsun itu artinya memiliki semangat dalam belajar, jangan malas gitu. Harus bersemangat gitu. Maka saya yang paling gak suka itu kalau mengajar orang bahasa Arab. Biasanya anak-anak tayayum. Tahu anak-anak tayayum? Pernah ketemu ke tayayum? Anak-anak di mana tayayum tuh? Cuma di awalnya aja. Maka orang, saya berapa kali ngajar bahasa Arab kepada orang. Ada yang macam-macam gitu. 1-2 minggu pertama masih penuh. Habis itu kami siko-siko dan suara datang lagi. Maka sekarang kalau ada orang pengen ngajar, Ustaz ajarin kami bahasa Arab. Nengok-nengok orangnya dulu. Bila perlu ada yang MOU dulu ya, supaya mereka komitmen. Yang ketiga, ijtihadun. Kalau belajar itu harus sungguh-sungguh, serius, jangan main-main. Harus bersemangat, bersungguh-sungguh. Artinya yang kedua, sungguh-sungguh itu pokoknya kalau gurunya ada meng-cancel acara belajarnya, kita tetap datang apapun halangannya. Nah, hujan ada, kita tetap pergi, bersungguh-sungguh. Yang ketiga, yang keempat, yang keempat ya, wasuhbatul ustaz, bersahabat dengan guru. Ya, kita kenali siapa guru kita, bila perlu kita layani guru kita. Oh, ustaz ini gaptek, ustaz ini ada pacak dia IT gitu. Kita buatin ya apa yang pacak kita bantu. Oh, ustaz ini ada pacak buat PowerPoint. Ustaz, saya ini yang buatin gitu. Tawarin. Suhbatul ustaz. Imam Syafi'i bergurunya kepada Imam Malik. Beliau melayani Imam Malik. Makanya beliau cerdas. Kemudian yang keberapa? Yang keempat tadi wadirhamun. Yang keempatnya harus pakai modal belajar itu. Maka kalau ada rumah Quran menetapkan iuran sekian-sekian, jangan protes. Yang namanya belajar butuh modal, kata Imam Syafi'i. Jangan cari yang gratisan, cari yang bayar. Ya, insya Allah ketika kita bayar, kita menghargai ilmu, bukan kita menganggap itu sebagai sesuatu beban. Karena belajar butuh modal. Ya. Yang terakhir, waktu zaman belajar itu kata Imam Syafi'i tidak mungkin instan. Pasti butuh proses. Ya. Orang supaya dia bagus bacaan Quran yang butuh proses yang lama. Jangan berharap, Ustaz, saya pengen anak saya dalam 3 bulan baca ngaji. Tak deh, saya tak akan mau ngajar orang yang macam yang. Butuh proses. Belum lagi anaknya on misalkan. Maksudnya ilmu kecerdasannya kurang gitu kan. Disuruh 3 bulan. Stres gak perlu. Butuh waktu yang panjang belajar itu. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada penghafal Quran. Lagi-lagi dia ada di urutan pertama. Antum menghafal Quran apa tujuannya? Nah, ngelamar anak orang atau supaya dikatakan hebat. Nauzubillah min dzalik. Innamal a'malu binniyat. Sangat tergantung niat. Yang kedua, tidak menjadikan Al-Quran sebagai mata pencaharian. Sekarang banyak yang ikut MTQ dibayar sengaja hafal Quran supaya ikut MTQ. Tidak boleh. Tidak boleh sombong kalau hafal Quran. Kalau hafal juz 30. Juz 30, orang hafal 30 juz tidak sombong ya. Hafal juz 30 baru tidak sombong. Yang ketiga, menghafal Quran harus murojaah. Hafalan Al-Quran kata Rasulullah lebih cepat lepasnya daripada onta yang diikat. Onta kalau diikat cepat dia lepas gitu. Yang terakhir, mengamalkan apa yang dihafal. Kemudian selanjutnya adab membaca Quran. Lagi-lagi niat. Ada di urutan pertama. Untuk baca Quran apa tujuannya? Ikut komunitas One Day One Juz apa tujuannya? Lagi-lagi niat. Yang kedua, bagusnya sebelum ngaji sikat gigi. Mengapa harus sikat gigi? Tidak tahu ambil hadiah ke psikop.
Kenapa kalau kita ngaji harus sikat gigi? Tuh ada hadiahnya tuh, ada 3 ekor. Hah? Angkat tangan dong, yang mau jawab. Mic-nya tuh masih kok. Oh ada, sebentar. Ya, mengapa ketika kita ngaji sunnahnya, adabnya harus sikat gigi? Ada yang tahu? Lah, merah? Merah. Orang ngaji itu dicatat gak pahala malaikat? Man kita sikat gigi, malaikat nyatanya mana? Man kita gak sikat gigi? Kalau malaikat catat. Oke, itu bercanda ya. Oke, selanjutnya sebelum membaca Al-Quran harus berwudu. Pahala kita berbeda teman-teman. Kita ngaji berwudu dengan kita ngaji tidak berwudu, pahalanya beda. Kapan pahala ngaji paling besar pahalanya? Saat kita sholat. Maka kalau sholat tahajud, yang punya hafalan, murajaahin hafalannya saat tahajud. Itu paling besar pahalanya saat tahajud. Yang kedua, orang yang baca Al-Quran dalam kondisi berwudu lebih besar dibandingkan mereka yang tidak punya wudu. Di tempat yang bersih, adabnya menghadap kiblat, ya, baca ta'awuz atau isti'adzah dan basmalah, membaca sambil tadabbur yang tadi dengan tilawah, bukan dengan qiraat, ya. Apalagi membaca dengan tartil, ya. Tartil itu kata Ali bin Abi Thalib, waratil Quran tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil, artinya bacalah Al-Quran dengan ilmu tajwid, ya. Memuliakan Al-Quran tadi pakai adab, ya. Membaca sesuai urutan mushaf. Mulai dari mana? Al-Baqarah. Jangan dari Anas ke Al-Baqarah. Jadi imam juga sama. Jadi imam nggak boleh antum ayat pertama surah At-Tin, ayat kedua surah Ad-Duha. Harus urutannya di situ, ya. Seperti urutan tata letaknya di dalam Al-Quran, ya. Apalagi membaca dari Al-Quran lebih afdol dari antum baca dari HP. Baca Al-Quran itu lebih afdol. Kalau baca HP mengapa? Datang WA terbuka, telat, ya kan? Akhirnya cancel dulu atau pending dulu ngaji, ya. Tapi kalau kita baca dari Al-Quran, insya Allah nggak akan terganggu kita. Saat membaca Al-Quran harus dikeraskan suaranya. Mengapa? Supaya Al-Quran itu masuk ke dalam hati kita. Orang yang membaca dengan suara keras kan masuk ke telinganya, masuk ke hatinya, ke pikirannya juga insya Allah. Tapi kalau kita baca dalam hati atau baca no baik, suara ada nih, ada yang nonton yang ngaji, ya? Ada ya, di rumah boleh. Membaguskan suara, ya. Jadi walaupun antum punya suara cempreng, dibagus dikit lah gitu, ya. Nah, terakhir teman-teman, ini yang tadi saya bilang, mengapa pentingnya niat? Barang siapa yang belajar sebuah ilmu apapun, liyubahi bihil ulama, untuk berdebat dengan ulama, wa yumari bihi sufaha, atau untuk membodoh-bodohi orang yang bodoh, auliyas rifa wujuhan nasi ilaihi, supaya orang kagum sama dia. Hati-hati loh, fahuwa finnar, tempatnya di neraka. Jadi barang siapa yang belajar, niat yang pertama supaya mendebat para ulama, membodoh-bodohi orang yang tidak tahu, atau yang ketiga supaya dia terkenal, populer, orang kagum ke dia. Tidak ada tempat bagi orang yang belajar ilmu seperti ini, kata Rasulullah, kecuali tempatnya di neraka, termasuk ilmu Al-Quran. Kemudian ikhlaskan niat. Mengapa niat itu penting? 3 golongan pertama yang akan masuk surga bukan mereka yang berzina, bukan mereka yang mencuri, bukan. Tapi siapa? Pertama, orang yang belajar ilmu, termasuk ilmu Al-Quran, lalu dia menjadi ulama. Ternyata dia menjadi ulama supaya orang kagum sama dia. Auzubillah min dzalik. Ya, orang seperti ini golongan pertama masuk neraka. Golongan yang kedua, orang yang suka bersedekah. Ternyata sedekahnya supaya orang bilang dia dermawan. Yang ketiga, orang yang mati syahid. Ada yang mati syahid, ditanya sama Allah, "Kak dulu berperang apa?" Dia supaya saya mati syahid, ya Allah, supaya nama saya saya termasuk orang yang bisa yang tadi punya kemuliaan. Bohong kata Allah, kamu berperang supaya orang menganggap kamu sebagai seorang pahlawan. 3 golongan pertama masuk neraka. Salah satunya ada orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Terakhir sebagai penutup, saat dadamu sesak oleh polusi dunia yang begitu pekat, Al-Quran laksana oksigen yang jika dihirup akan selamat. Ia memberimu manfaat, menunjukkan solusi yang tepat, meninggikan derajat dan memberikan syafaat. Allahumma sholli
Demikian mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau menambah. Nah. Ayo, ada yang mau bertanya, mau nambah juga boleh. Baik, Masya Allah. Baik. Mendengar ya suara saya, Masya Allah, luar biasa ilmu yang sudah kita dapat. Kita akan memasuki sesi diskusi, namun sebelum diskusi, kami dari panitia mengajak silakan jika teman-teman yang ingin order terlebih dahulu, karena kita posisinya di warung yang tuliskan, silakan sambil kita santai, ada yang kurang kopi dan sebagainya, silakan. Kemudian di sini kita punya tiga door mic, tapi satunya nanti untuk Ustaz. Jadi duanya silakan, nanti dilihat bisa untuk penanya atau nanti Ustaz bisa mengetes dan sebagainya, silakan. Untuk penanya pertama dari Assalamualaikum Ustaz. Semoga selalu dirahmati Allah. Perkenalkan nama Laili Hayat dari Belitung. penanya Ustaz, kalau misalnya kita makmum terus imam bacaan imam kita itu mau maaf sekali lagi tajwidnya kacau, itu bagaimana harusnya kita menjadi makmum? Ya. Membaca mubah imamah baca apa kira-kira? Nggak mungkin kan kita bisa menyuruhnya. Mama turun lah, nggak mungkin kan macamnya kan? Atau belakang nggak mungkin banget. Pada posisi kita terpaksa, insya Allah sholat kita tetap sah. Satu. Yang kedua, selesai imamnya sholat, tetap wajib kita atau kita tetap punya kewajiban untuk menegurnya. Iya, dengan cara yang baik. Kalau orangnya lebih tua dari kita, mulailah dengan kata-kata mohon maaf. Mohon maaf mang gitu. Baca namang tadi kayak kurang bagus gitu. Baca serisok, saya imam lagi gitu lah. Oh, karena menambah lagi imam, karena kawan di sini bilang saya. Nah, tetap di Islam ya. Tapi takut minta orang yang lebih dituakan untuk memberi nasihat kepada yang bersangkutan. Itu caranya, lebih aman lagi. Ya. Artinya kalau ditanya bagaimana hukum berimam dengan mereka yang bacaannya salah, ya sholatnya tetap sah, ya sholatnya tetap sah, pahalanya tetap dapat, ya. Cuma mungkin nanti kesalahan-kesalahan itu tidak kita tangguh, yang nangguh imam sholat. Satu. Yang kedua, kita tetap punya kewajiban tadi mengislahnya semampu kita dengan cara yang baik, ya. Jangan dengan cara yang tidak baik, gitu ya. Jangan sampai jadi kelahi keimaman lah. Oh, galak dong. Apalagi imam malah tua biasanya. Cocok. Gitu ya. Maka bagusnya memang yang jadi imam itu adalah orang yang aqra'uhum li kitabillah. Itu syarat jadi imam kan, yang paling bagus bacaannya dan paling banyak hafalannya. Kalau dalam bacaan dan hafalan sama, biasanya adalah yang paling paham sunatullah biasanya. Hadis Rasul, siapa yang paling banyak. Kemudian ada juga balik ke umur, akbaruhum sinnan, umurnya yang paling tua yang mana gitu. Kemudian ada juga siapa aqdamuhum hijratan, yang paling dulu hijrahnya, ada tuh. Jadi syarat jadi imam itu sebenarnya adil gitu. Tapi terpaksa kita tidak tahu kan milih imam kan apa lagi zaman sekarang kan, orang apalagi masjid itu dikuasai amang ya misalnya. Nah, benar apa ya tuh. Tetap punya kewajiban seperti itu tadi. Mohon. Ya, tapi sholat kita tetap sah insya Allah. Ya, ada lagi? Ya, Assalamualaikum. Makanya Ustaz, saya pernah dengar, saya lupa di mana kajian juga katanya Al-Quran itu pilih-pilih untuk dekat kepada manusia. Dengar ya Ustaz? maksudnya kalau nggak salah ustazahnya bilang
Al-Quran juga memilih untuk dekat ke kita gitu. Penyebabnya kenapa? Jadi yang ingin saya tanyakan ke Ustadz, pernah mendengar hal itu atau tidak? Misalnya yang saya ingat sih mungkin terkait juga dengan adab-adab tadi sih Ustadz. Oh, oke. Pertama teman-teman ya, benar nggak kalau Al-Quran itu milih-milih kita membaca ya pelicu Al-Quran? Iya, dan tidak adil kan? Tuh, saya rasa itu nggak benar. Ya. Yang kedua, kalaupun itu kita benarkan ya dalam tanda kutip, bisa jadi karena kitanya yang memang dalam posisi belum siap didekati oleh Al-Quran. Mungkin itu, ya karena 3 sebab tadi mungkin. Pertama karena kita belum menunaikan Al-Quran sehingga Al-Quran enggak dekat dengan kita. Yang kedua karena kita mungkin belum mengenali Al-Quran. Yang ketiga karena ketika berinteraksi dengan Al-Quran kita nggak punya adab. Wajar, kayak kita lah kita kan. Kita punya kawan yang si ini begitu memuliakan kita. Yang satunya kurang ajar kayak kita. Kan kita berkawan sama yang kurang ajar. Logikanya mungkin kayak gitu. Ada benarnya mungkin. Tapi kalau ada nggak riwayat yang jelas yang mengatakan, saya belum pernah dengar. Ini mungkin hanya dari sisi dalil aklinya aja, ya. Nah, seperti manusia juga lah, kalau ada orang yang kurang sopan sama kita kan, kita pun malas berinteraksi dengan dia. Orang yang ngomongnya tidak bagus, Al-Quran pun sama. Kalau orang kurang beretika dengan Al-Quran, atau ada orang yang salah dalam berinteraksi niatnya dengan Al-Quran, Al-Quran pun nggak akan mau. Betul, nah, kalau itu, ya tolong orang. Ada lagi? Ya, silakan. Nah, kedengar kan? Terus besar suaranya. Gak apa-apa Ustazah, pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana jika membaca Al-Quran tapi bacaannya itu masih salah-salah? Kalau bacaannya salah kan artinya juga salah. Apakah masih mendapatkan pahala baca Al-Qurannya itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca Al-Quran yang salah-salah tadi, antum sambil belajar enggak? Itu pertanyaannya. Kalau antum baca Al-Quran sambil belajar Al-Quran, memperbaiki tata cara bacanya, maka insya Allah tidak berdosa. Yang jadi berdosa, lah tahu bacaannya salah-salah, dan anak belajar, itu baru pusing. Karena lah kan di dalam Al-Quran, atau kesalahan dalam membaca Al-Quran kan ada 2. Ada lahan jali, ada lahan khafi. Ya, ada kesalahan yang merubah makna, ada kesalahan yang tidak merubah makna tapi menyalahi hukum tajwid. Kesalahan yang fatal itu adalah lahan jali tadi, yang dia ketika membaca maknanya berubah. Contoh, kita baca Bismillahirrahmanirrahim pakai huruf sin, kita bacanya pakai ta. Bismillah dengan Bismillah beda artinya. Bismillah dengan sin dengan menyebut nama Allah pakai ta. Bismillah dengan menyebut dosa Allah. Ismun dan itmun beda artinya. Ismun artinya nama, itmun artinya dosa. Maka itu tadi pertanyaan saya, ketika kita baca Al-Quran, kita dalam proses belajar atau jangan-jangan kita nggak mau belajar? Kalau kita dalam proses belajar salah-salah baca Quran, insya Allah tidak berdosa. Tadi hadisnya, barang siapa dia terpaksa bacanya terbata-bata, wahwa alaihi syak, dan dia bacanya kepayahan, falahu ajran, baginya 2 pahala kata Rasulullah. Dapat pahala walaupun bacanya terbata-bata. Ya, yang berdosa itu udah tahu salah dan belajar, ngotot ngaji, ini baru berdosa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan. Ustadz, apakah apa hukumnya jika seorang pengajar Quran mendapatkan imbalan dari muridnya, misalkan gajilah gitu, nah, dan gaji gurunya itu dipakai untuk kepentingan pribadi dia gitu, apakah gaji itu termasuk sesuatu yang haram atau dibolehkan gitu, dan apakah keutamaan dari guru ngaji tersebut sudah hilang gitu, karena sudah mendapat gaji tersebut? Tenang aja. Oke. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau menerima imbalan itu hukumnya haram, maka tidak ada satupun yang mau ngajar Quran. Itu logika sederhananya.
Para ulama sepakat menerima imbalan saat kita mengajar ilmu apapun itu tidak haram hukumnya, halal. Selagi niatnya tetap lillahi ta'ala. Nah, itu jawabannya. Hilang nggak keberkahannya? Insya Allah enggak. Apalagi zaman sekarang, rumah Quran itu kan dia perlu menggaji guru-gurunya. Belum lagi membeli beberapa sarana prasarana. Maka itu tidak mengurangi keberkahan dan tidak mengulangi dan tidak haram hukumnya, halal. Dan itu udah sepakat. Karena mengapa? Ilahnya, alasannya, kalau seandainya menerima imbalan saat kita mengajarkan ilmu apapun, termasuk ilmu Al-Quran, itu bisa mengurangi keberkahan. Orang khawatir pasti nggak akan ada yang mau mengajar seperti itu. Kalaupun ada, sangat sedikit. Kalau sedikit seperti itu, sarana orang yang mau belajar dan mau mengajar yang seperti itu, pasti itu akan menjadi mudarat, ya. Karena mohon maaf Ustaz, sekarang itu banyak para pembelajar Al-Quran yang ketika tahu misalkan tarifnya segini gitu kan, mereka tuh seperti kok belajar Al-Quran, belajar ilmu agama tuh mahal gitu. Ya. Mahal mana belajar Quran dengan les? Yes. Les kan? Masa gilir ke agama ngomong macam ya? Gilir ke les, dia ngomong macam ya? Cuekin aja orang yang kayak gitu, ya. Karena orang-orang yang seperti itu tidak tahu bahwasanya urusan akhirat itu wadal akhiratu khairul laka minal ula. Ya kan? Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Orang-orang yang kayak gitu, giliran untuk les tahan berjuta-juta. Gilir ngajar ngaji hanya ratusan ribu atau puluhan ribu, behitung macam ya. Dia usah diretak orang-orang yang macamnya. Cuekin aja, ya. Jadi kalau udah kata dia mahal, kami tidak kawas ini, dia siapa lagi yang bilang. Iya, masih banyak yang mau belajar Quran, ya. Insya Allah itu tidak mengurangi keberkahan, ya. Wallahu a'lam. Jadi tetap antum yang mengajar Quran boleh kok, halal. Zaman Rasulullah, zaman para sahabat, zaman tabi'in, ada orang-orang yang menerima imbalan seperti itu, dan itu tidak dilarang oleh Rasulullah. Kalau dilarang pasti ada hadis yang melarangnya. Sekarang ada hadis yang melarangnya, dan berarti boleh, ya. Selagi niat kita tetap lillahi ta'ala, ya. Niat utama kita tetap Allah, ya. Jangan pedulikan penilaian orang, ya. Orang mau ngomongin kita, tidak usah otak, gitu. Tidak usah peduli, gitu. Karena kalau kita sibuk dengan penilaian manusia, dia sebenarnya kita maju. Tapi kita butuh penilaian Allah. Manusia beri kita duit enggak? Beri kita makan enggak? Beri kita oksigen enggak? Kenapa kita harus repot dengan penilaian manusia? Saya orang mau ngomongin saya apapun saya tidak letak. Pertama, saya lebih peduli penilaian Allah. Yang kedua, ketika kita diomongkan tidak sesuai dengan apa yang mereka omongkan, transfer pahala gratis sedang menuju kita. Jangan takut, ya. Sekoma aja. Oke, ada lagi? Cukup? Ya, Bang En. Ya. Tergantung amal ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di acara perdana ini materinya sangat luar biasa. Jadi pasti Ustaz bagiannya Materi pada malam yang akan aku jatuh cinta pada Al-Quran, ya. Kata kuncinya itu cinta, ya, tetap. Jadi pada saat kita cinta maka sesuatu akan timbul rasa yang sangat luar biasa. Jadi di sini dari materi yang awal yang kita sampaikan amal ya. Cik. Bismillah. Lengkap materi yang kalian sampaikan. Dari hak, Masya Allah. Langsung aja, Pak. Bismillah. Mic-nya apa mixer ya, Ustaz? Bismillah. Udah langsung aja, Pak. Oke. Jadi dari materi yang Sampaikan dari hak Al-Quran segala macam. Jadi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana mengukur cinta kita terhadap Al-Quran dan menjadi barometer cinta kita terhadap Al-Quran itu apa, Ustaz? Ada yang pertama, itu Ustaz. Yang kedua, alhamdulillah kita di Jus dia menakut untuk mengajak orang untuk tilawah satu hari satu juz.
Tapi kadang saya berpikir dengan satu ayat dalam Al-Quran di surat As-Saff ayat 2, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi hai orang-orang beriman, barang siapa yang mengatakan sesuatu tapi tidak mengerjakannya, maka azab Allah sangat besar. Ini sebenarnya berat bagi kita semua dari komunitas One Day One Juice, intinya mengajak ya. Jadi apakah kita mengajak, terus terkadang kita juga ada downnya, ada betul dengan dengan tilawah Al-Qur'annya kadang ini terjadi sih pada saya pribadi dalam bulan-bulan ini karena banyak aktivitas, jadi ada 2 hari tidak setoran 1 juz. Nah, itu apakah itu akan kembali kita dengan alam surat As-Saff ayat ketiga tadi, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Oke, terima kasih. Pertama, bagaimana mengukur cinta kita kepada Al-Quran. Tanda-tanda cinta itu apa dulu, Pak? Abang ketika cinta sama istri dulu, apa yang tanda apa? Nah, ciri-ciri cinta itu yang pertama, ketika namanya disebut, bergetar hati kita. Ketika Al-Quran dibacakan, kira-kira bergetar nggak hati kita? Ngaruh nggak ke kita bacaannya? Bukan karena ada jin beda, tapi maksudnya kerasa adem nggak hati kita? Satu, ya. Yang kedua, ciri cinta itu adalah kasratul dzikr, sering kita menyebut-nyebutnya. Kita cinta sama si A, sama istri kita, di mana-mana kita omongin namanya. Kita cinta sama seorang ulama, di mana-mana kita sebut namanya. Kita cinta sama Al-Quran, seberapa sering aku membaca Al-Quran. Jadi barometernya salah satunya adalah tilawatul Quran. Ya, tilawatul Quran, mempelajari Quran, interaksi dengan Al-Quran. Ya, apalagi tanda cinta dengan Al-Quran, tanda cinta kita dengan sesuatu, termasuk sama manusia, sama Al-Quran, apa? Yang ketiga, kita kalau dikasih sesuatu sama orang yang kita cintai, apa biasanya? Bunga-bunga. Sering dipakai. Nah, sama Al-Quran juga sama. Ketika kita diberikan sesuatu yang sifatnya Al-Quran, ada Al-Qurannya. Kayak sekarang kita dapat ilmu tentang Al-Quran, senangnya luar biasa kita. Selama ini kita orang tahu, senang kita. Yang keempat, apa ciri cinta, Bang? Bosan dia cinta nih Oke, yang keempat, kalau kita dikasih hadiah sama orang yang kita cintai, hadiahnya kita perlakukan seperti apa? Harga. Iya, kita hargai, kita simpan kan. Bila perlu kemana-mana kita bawa, ya kan? Kalau yang dikasih baju kita pakai. Enggak boleh. Begitulah kalau kita cinta dengan Al-Quran, Bang. Kita akan mengistimewakan Al-Quran. Kemana-mana kita bawa. Kita nggak mau ketinggalan dengan Al-Quran. Maka orang yang dekat dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, kalaupun dia belum hafal Al-Quran, dia selalu ada Al-Quran di tasnya. Kalaupun dia terpaksa lupa, di HP-nya ada aplikasi Al-Quran. Jadi itu ciri cinta. Mengukur cinta itu dengan seperti itu. Ya. Yang kedua, apakah ketika kita misalkan mengajak orang gabung ke komunitas One Day One Juice masuk kategori kaburamaktan ketika ada saat-saatnya kita putur? Pertanyaannya, manusia itu bersemangat terus atau ada momennya dia putur? Ada momen, berarti tidak masuk, kan? Tidak masuk kaburamaktan karena itu tabiat seorang manusia. Tinggal bagaimana kita bangkit dari kefuturan itu. Ya, tetap menjaga niat kita mengajak orang. Kami ini para ustadz juga sama. Kami sering ngajak orang berbuat kebaikan, tapi ada momennya kami futur juga. Kaburamaktan enggak? Kalau seperti itu, khawatirnya tidak disampailah mengajak orang lain berbuat kebaikan. Kalau dia khawatir masuk kaburamaktan terus, karena manusia nggak mungkin level imannya yazid terus, pasti ada yang kusnya. Al-iman yazid wa yankus, kata para ulama. Yazidu bit-ta'ah, pertama imannya itu dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan. Ada momen kita futur atau sibuk dengan dunia, kan nggak mungkin selama ini kita mencemia. Kalau itu dijadikan alasan masuk kategori kaburamaktan, tidak sampailah ngajak orang berbuat kebaikan. Karena iman itu yazid wa yankus. Tolong bisa. Oke, ada lagi? Lama-lama kawan-kawan.
kesian orang bini ini soalnya ada yang pulang jauh nih mana? Di Bengkal kali. Oh aman berarti. Ya. Cek. Alhamdulillahirobbilalamin. Karena tadi penanyanya lebih dari 2 orang, sedangkan door prize-nya hanya ada 2, maka kita akan buat sebuah kuis, boleh ya Ustadz? Dan kuisnya ini nanti akan bebas, Ustadz menanyakan baik terkait materi ataupun seputar Al-Quran bebas. Kami serahkan sepenuhnya ke Ustadz. Hanya untuk 2 orang saja yang bisa menjawab kuis dari Ustadz. Siap. Nah, Lah. boleh silakan Ustadz. Yang pertama ada tambahan duit dari aneh. Oh, silakan. Nggak banyak duit. 1.000. Tanggal berapa anak lahir? Ya. Berat dong. Gak bercanda. Yang pertama, berapa kali Al-Quran dibukukan dan ditulis? Dikumpulkan, dibukukan dan ditulis berapa kali? Pengumpulan, penulisan dan pembukuan Al-Quran ada berapa kali? 3 kali. Yang pertama, Abdullah betul 3 kali. Yang pertama kapan? Abdullah bin Mas'ud. Ayo, yang bisa berapa kali? Atau betul 3 kali ya? Kapan saja periode pengumpulan dan penulisan Al-Quran? Yang pertama pada masa siapa? Lah nyerah. Pertama pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah. Yang kedua pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah perang Yamamah meninggal 70 sahabat penghafal Quran. Atas saran dari Umar bin Khattab, Al-Quran ditulis dan dibukukan. Dulu Al-Quran tidak berbentuk kayak sekarang, ada di hafalan para sahabat. Maka Abu Bakar berjasa. Yang ketiga pada masa Utsman bin Affan, penyeragaman bacaan Al-Quran. Maka setelah itu dikenal dengan Mushaf Utsmani karena jasa Utsman. 3 kali. Oke, nggak sampai lama nyerah berarti ya. Sebutkan 3 tahapan turunnya Al-Quran. Kalau tadi pengumpulannya, turunnya Al-Quran dari Allah ke kita 3 tahapan yang antum bisa ambil tuh hadiah. Ya, boleh nggak ya? Boleh. Enggak tanya panitia saya boleh dah. Oh, jangan. Boleh dah. Boleh, tapi dibuat. Enggak boleh kata orang beco. Oke, yang mudah-mudah aja pun. Sebutkan. Oh iya nih yang paling mudah ya. Mengapa surah Al-Ikhlas disebut dengan surah Al-Ikhlas? Padahal tidak ada kalimat ikhlas di dalamnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak kalimat ikhlasan. Tadi, mengapa disebut Al-Ikhlas? Karena bukan anas. Ayo. Susah gini kok pertanyaan. Kalau benar yang mudah, begitu yang mudah apa ya? Kalau jawab asal si Aca. Asal malu nanya. Oke. Ayo para ini peserta karena Ya. di dalam ini dompetnya ada apa Bang Zul? Kunci apa? Mobil. Oh atau apa? Silakan. Saya silakan. Mau coba jawab kenapa surah Al-Ikhlas di dalamnya tidak ada kata ikhlas tapi dinamakan surah Al-Ikhlas karena mungkin di dalam surah tersebut Allah SWT menceritakan dirinya sendiri. Yang kedua karena prinsip ikhlas tersebut diajarkan Allah lewat surah tersebut. Itu saja. Apa prinsip? Iya, betul. Prinsipnya apa? Ikhlas itu, jadi surah Al-Ikhlas itu mengandung cerita tentang Allah. Ikhlas itu kaitannya dengan Allah, itu prinsipnya sebenarnya. Gak ada kaitannya dengan manusia. Maka orang yang ikhlas, dia gak peduli penilaian manusia. Gak ambil peduli, kayak kita sekarang, orang menilai kita riak, apa kita tidak sama dengan mereka. Kita ngaji, orang menilai kita soleh sama kita gak ada urusan sama manusia. Ikhlas itu seperti itu. Maka dinamakan ikhlas karena Allah menceritakan dirinya. Karena ikhlas itu kaitannya dengan
Allah. Syarat diterimanya amal dua. Pertama ikhlas, kedua benar. Ikhlas itu urusannya dengan Rasulullah, dengan Allah. Benar itu urusannya dengan Rasulullah. Ikhlas dan benar itu berarti kita harus berhubungan dengan Allah dan Rasulnya. Gak mungkin kita benar sholatnya kalau kita tidak belajar dari hadis Rasulullah. Jadi ikhlas itu urusannya dengan Allah. Oke, benar-benar. Kasih Allah. Ya, pertanyaan kedua. Tanggal berapa One Day One Juice lahir? Nah. Jangan-jangan pengurus One Day One Juice kita tahu nih. Nah. Nanti saya juga nggak tahu masalahnya. Ya, itu harus kasih tahu. Udah boleh googling, no? 21 November. Tidak jadi November. Oh, dia jadi ya. Kita caca tidak tahu ya. Oke, itu ada. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? 15 Oktober 2013. Betul nggak? Bener tahunnya. Berapa? Oh, salah berarti. Tahun. Yang mana? Oke. Salah ya? Oke. Berarti Pak Kori aja kan, Pak Kori. Ayo kasih pertanyaan. Boleh. Atau ya kasih pertanyaan Pak. Ini banyak yang belajar loh. Memang banyak yang belajar. Nah, ini. Baik, mungkin teman-teman sudah pernah atau sudah mengikuti Facebook Wajib. Sebutkan 3 DPA Wajib yang sudah berdiri di Bangka Belitung. Angkat tangan. 3 DPA, 3 kepengurusan wilayah yang sudah berdiri di Bangka Belitung. Oh ya, Pak Taufik, silakan Pak Taufik. Silakan. Cuma lihat pemimpinan Bang Sultan. Jadi sampai saat ini kita sudah punya 3 DPA, ya, kepengurusan Islam setara setingkat kabupaten atau kota. Terima kasih Mas Taufik, selamat untuk kajiannya. Cek izin Ustaz sebentar lagi. Di sini sudah tersedia mushaf hafalan dari Syamil Quran. Di dalamnya dipermudah dengan ada blok menghafal, kemudian tajwid berwarna, dan juga ada translate-nya, kemudian kolom murojaah dan sebagainya. Intinya mushaf ini diperuntukkan untuk orang yang ingin menghafal Al-Quran. Di sini sudah tersedia 4 mushaf Al-Quran saja, dan ini akan diberikan kepada orang yang siapapun di sini, boleh dari ikhwan maupun akhwat, yang siap berkomitmen menerimanya dan menghafalkannya. Tidak harus 30 juz, pokoknya berapapun yang siap menghafalkannya. Boleh, ada yang menginginkan mushafnya, menghendaki? Silakan, aku langsung angkat tangan saja, boleh? Satu, silakan, Pak. Tidak pakai kuis, langsung silakan saja, boleh. Yang dari ikhwan, akhwat, ada lagi, boleh, Benny. Berat tanggung jawab kan? Tanggung jawabnya cuma satu, komitmen untuk menghafalkannya. Dari awal ada, awal silakan. Satu lagi, tinggal satu lagi. Oh, boleh. Masya Allah. Jadi Ustaz, kami bekerja sama juga dengan Order Pangkal Pinang dan juga insya Allah nanti dengan Bangka Belitung. Saya pribadi punya platform Nyantrio dan kami berusaha mengadakan gerakan mewakaf 1000 mushaf Al-Quran. Sekarang sudah tercapai 7%, sekitar 74, dan salah satunya yang sudah kita bagikan. Dengan harapan dari Bangka Belitung ini mulai bermunculan orang-orang ahlul Quran. Sehingga keberkahan turun seperti itu insya Allah. Baik, mungkin itu saja karena door prize-nya sudah habis. Atau Bang Ed mau nyumbang motor tadi? Tidak ada ya. Nanti silakan, boleh santai-santai, nanti kita berbincang juga. Kemudian yang belum memesan makanannya boleh silakan memesan, tapi kalau
tidak bawa bekal boleh, nanti ada Bang Zul, nanti silakan koordinasi. Tapi secara pribadi bukan atas komunitas seperti itu ya. Baik, untuk mengakhiri kita mengharapkan keberkahan dan juga kebaikan pada Allah dari majelis ini dengan ditutup doa oleh Ustaz kita. Terus kita mulai dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa wa rizqna ittiba'a wa arinal batila batila wa rizqna ijtinaba. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la mustaghfiran illa ghafartah wa la ta'iban illa qabiltah wa la musafiran illa wasaltah wa la taliban illa a'taitah wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kajian Sahabat Surga perdana kita malam ini. Bagi sahabat-sahabat sekalian yang belum masuk grup One Day One Juz untuk tilawah, silakan untuk segera menghubungi panitia. Nanti bisa dimasukkan untuk kita program tilawah 1 hari 1 juz. Tetapi jika masih belum sanggup, boleh kurang dari itu, mungkin setengah juz, seperempat, dan disesuaikan. Intinya kita sama-sama berkomitmen, bermuamalah, berinteraksi dengan Al-Quran secara istiqomah setiap hari. Sekian dari kami, kita tutup bersama dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.